Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadil Haikal, mewakili kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Untuk user segmentation yang pertama, pelanggan yang kami dapatkan bernama Mbak Alia Salma Putri, seorang mahasiswi yang tinggal di daerah Jawa Barat Selatan, Pangalengan. Oke, kesulitan yang dialami Mbak Alia saat ini adalah internetnya terputus sudah 1 minggu pasca terjadinya gempa di daerah rumahnya. Lalu infrastruktur di sana juga rusak akibat gempa dan banyaknya kabel yang putus dan tiang-tiang PLN yang miring akibat gempa, yang mana sangat mengkhawatirkan kondisinya karena dapat membahayakan warga sekitar jika tiangnya terjatuh saat beraktivitas. Oke, di sini apa yang ingin diselesaikan, yaitu Mbak Alia ingin dilakukan recovery jaringan internetnya supaya bisa normal kembali seperti sebelum terjadinya gempa, dan agar dia dapat dengan segera menggunakan internetnya kembali. Di sini Mbak Alia saat kami hubungi cukup informatif. Mbak Alia dapat memberitahu kami kondisi di sana seperti terjadinya kabel putus, tiang yang miring, dan juga ada total 30 pelanggan Econet di sekitar sana, di daerah sana yang juga mengalami gangguan internet akibat gempa. Kebutuhan Mbak Alia sendiri saat menggunakan Econet ke internet dari kami, yaitu untuk keperluan kuliah online, untuk mengakses Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Juga untuk orang tua Mbak Alia sendiri juga menggunakan untuk usaha online. Lalu bagaimana di sana kondisinya saat ini pasca gempa? Di sana infrastruktur masih belum sepenuhnya pulih karena jalan menuju tempat Mbak Alia hanya bisa diakses oleh motor, belum bisa diakses oleh mobil. Lalu untuk perangkat router di rumah Mbak Alia sendiri aman, tidak ada kerusakan yang terjadi. Lalu Mbak Alia juga menginformasikan ada tetangganya yang internetnya juga terputus seperti di rumahnya. Lalu untuk kondisi yang tersebut belum ada visit dari pihak PLN untuk melakukan perbaikan. Oke, kemudian di sini customer journey, yaitu pengalaman selama pelayanan. Bisa dilihat di sini internet lancar, yaitu Mbak Alia bahagia saat menggunakan produk Econet yang mana mampu membantu Mbak Alia untuk melaksanakan setiap aktivitas online-nya untuk keperluan kuliah, mengakses Google Classroom, kuliah online, dan sebagainya. Lalu kemudian 1 minggu yang lalu Mbak Alia di sini terlihat kesal, pusing, dan bingung akibat internetnya putus yang terjadi karena gempa di rumahnya. Lalu setelah itu Mbak Alia senang karena dapat respon dari pihak Econet untuk melakukan perbaikan jaringan internet di rumahnya. Kemudian Mbak Alia di sini menunggu kegiatan tim ke lapangan dari pihak Econet. Di sini Mbak Alia menerima perbaikan jaringan internet di rumahnya. Beliau happy menerima garis perbaikan sama pelangganan dan juga senang akhirnya internetnya dapat terhubung kembali dan lancar untuk digunakan beraktivitas online seperti biasa. Oke, di sini nama pelanggan Mbak Alia. Alasan menggunakan produk Econet karena senang internetnya lancar dan kuota unlimited, yang mana dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas kuliah online seperti mengakses Google Classroom, Google Meet, Zoom, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Pengetahuan terhadap internet cukup baik menurut kami karena Mbak Alia mampu mengidentifikasi kabel yang putus, juga mampu mengetahui kondisi router di rumahnya yang aman, tidak terjadi kerusakan, dan juga mengetahui bahwa di sana ada 30 rumah yang berlangganan Econet. Tambahan informasi di sana untuk akses jalan ke rumah Mbak Alia hanya bisa dilalui oleh motor, belum bisa dilalui oleh mobil. Terdapat tiang PLN yang miring. Lalu perlu adanya koordinasi dengan pihak PLN mengenai infrastruktur tiang. Keluhan yang diutarakan internetnya mati karena terjadi gempa, lalu keamanan akibat infrastruktur yang rusak seperti jalan dan juga tiang miring yang dapat membahayakan warga jika terjatuh seketika. Oke, di sini kami coba menangkap rasa yang dialami oleh Mbak Alia, frustasi terbesarnya, pertama merasa bingung karena terjadi gempa pada saat itu. Mungkin Mbak Alia juga bingung panik apa yang harus dilakukan karena bukan hanya internet tapi akses jalan di dekat rumah Mbak Alia juga terputus seperti itu. Jadi aktivitas sangat terbatas, tidak bisa aktivitas online karena internet terputus, juga tidak bisa aktivitas keluar rumah karena jalanan juga banyak yang rusak seperti itu. Dan di
sini Mbak Alia bingung tidak tahu harus menghubungi mana. Lalu juga dari parents ini belum ada perbaikan terkait yang miring dan juga gangguan internet. Lalu Mbak Alia merasa takut dan khawatir akibat adanya tiang miring tadi akibat pasca gempa, karena dapat membahayakan warga sekitar yang sedang beraktivitas jika tiangnya tiba-tiba rubuh. Mbak Alia juga merasa kesal karena tidak bisa melakukan aktivitas kuliah online secara maksimal, secara normal seperti sebelumnya terjadi gempa. Lalu skala atribut di sini tingkat kesulitan pekerjaan 5/4 karena medan yang cukup sulit untuk diakses akibat gempa bumi yang terjadi. Tingkat pengertian pemahaman cukup baik, tingkat kekesalan cukup rendah karena kami menangkapnya di sini Mbak Alia lebih ke bingung dan pasrah akibat gempa yang terjadi ini. Dia tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas seperti itu. Kesulitan lokasi sangat sulit karena pas terjadi gempa, jalanan banyak yang rusak dan belum bisa diakses oleh mobil. Kemudian komunikasi cukup lancar dan Mbak Alia sangat menghormati. Oke, di sini ada diagram fishbone, bisa dilihat bahwa kelompok kami menyimpulkan masalah yang ingin diselesaikan oleh Mbak Alia yaitu user ingin internetnya terhubung kembali sehingga bisa melakukan kegiatan online seperti kondisi di mana saat sebelumnya gempa. Lalu di sini kami mencoba untuk menulis beberapa sumber masalah yang terjadi. Lalu kami melakukan voting dan diputuskan bahwa infrastruktur rusak menjadi penyebab utama internet putus di tempat Mbak Alia. Lalu juga belum ada pengecekan lokasi oleh tim sehingga membuat pelanggan bingung dan tidak tahu lagi harus buat apa. Lalu selanjutnya langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu di sini kami akan menulis kebutuhan material apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan jaringan di tempat Mbak Alia. Lalu kami akan melakukan survei on-site ke lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi jalan, aksesnya seperti apa, lalu kira-kira untuk penarikannya akan dilakukan seperti apa. Kemudian kami akan membantu untuk follow up terkait perbaikan tiang-tiang yang miring di sekitar lokasi kepada tim PLN. Lalu akan dilakukan perbaikan jaringan fiber optik untuk memulihkan kembali internet yang di sana. Dan juga akan dilakukan kembali servis setelah jaringan internet. Pencapaiannya dicapai yaitu internet di rumah Mbak Alia kembali stabil dan dapat digunakan seperti sedia kala. Juga infrastruktur dan cash seperti yang miring dapat recovery sehingga warga bisa merasakan aman saat melakukan aktivitas kembali. Baik, sekian dari saya mewakili kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.